Episode 85, Malu-Malu. Yang sebenarnya terjadi dengan Rico dan Mila, malam ini Rico tengah sibuk memastikan persiapan acaranya, sementara Mila santuy tanpa beban di depan meja riasnya sambil memasang roll rambut. Awas aja hasilnya jelek, ku kasih bintang 1 nih toko, ujar Mila saat mengunboxing roll rambut yang ia dapatkan dari promo gratis ongkir. Selalu ada selalu bisa. Kau sudah pastikan cateringnya? Tanya Rico, katamu kau yang akan mengurus semua, sahut Mila cuek. Oke, kau bisa tanyakan pada Melissa apa dia masih menyimpan nomor fotografer pernikahannya kemarin. Aku ingin memakai dia karena hasilnya bagus. Handphone-ku lowbat, kau saja yang tanya pada Pak Farhat, ujar Mila beralasan. Rico pun menekan nomor Farhat, namun karena jaringan sedang jelek jadi agak lama tersambung. Hei, tolong aku, alat sialan ini, roll rambut yang dikenakan Mila malah membuat rambutnya tersangkut dan kusut jadi sulit dilepaskan, kenapa? Diapakan? Rico tampak panik karena tak hanya satu roll yang tersangkut melainkan 5. Lepasin, roll sialan, rutuk Mila kesal, Rico pun menarik roll itu perlahan dari rambut Mila, tanpa sadar teleponnya sudah tersambung 5 detik. Pelan-pelan dong, rintih Mila kesakitan saat rambutnya ditarik oleh Rico, iya ini pelan-pelan, tahan dong, baru ujungnya juga, itulah yang terdengar oleh Farhat dan Melissa. Aduh, jangan ditarik Rico. Kau sengaja, tapi ini susah, rambutmu sangat kusut dibuatnya. Ya pinter-pinterlah Pak Rico. Gimana caranya biar lepas tanpa sakit, begitu. Rico melirik gunting di atas meja, ia mengambilnya dan tanpa ragu memotong rambut Mila yang tersangkut. Set, dumpak titing jos dalam sekejap 5 gumpalan rambut Mila selesai dari masalah. Mila mengira Rico hanya menggunting ujungnya saja, tapi ternyata Rico memotong semua hingga menyisakan hanya 10 centi dari kulit kepala. Kau gila. Pekik Mila sangat kesal, kenapa? Yang penting masalah beres kan? Beres sih beres, tapi lihat nih rambutku jadi pitak, sebentar lagi hari pernikahan kita dan kau malah merusak rambutku. Wah, kau memikirkan penampilanmu. Bukannya kau bilang tak peduli dengan pernikahan kita? Setidaknya aku ingin terlihat cantik saat mengenakan gaun pengantin nanti. Mila menangis terseduh-seduh sambil memegang rambutnya yang pitak-pitak karena ulah Rico. Hei, jangan menangis, maafkan aku, maaf Rico bingung, ia menyeka air mata Mila dan mencoba menenangkannya. Kau tetap terlihat cantik bagaimanapun jadi jangan khawatir, tambah Rico lagi, benarkah? Mila mulai menghentikan tangisnya. Benar, asal yang melihatmu matanya begini. Rico memutar matanya seperti orang juling, kau ini, Mila sedikit tertawa melihat wajah konyol Rico. Jangan khawatir, aku akan menyewa penata rambut handal untuk menutupi itu ujar Rico terkekeh. Kalau dia tidak berhasil, aku akan membelikanmu helm jadi tak akan ada yang bisa melihat rambutmu. Aku akan seperti capung nanti, Mila terbahak-bahak membayangkan betapa konyolnya pengantin memakai helm. Rico pun ikut tertawa geli membayangkannya, tanpa mereka sadari ini kali pertama mereka tertawa bersama. Saking terbawa suasana Mila tanpa sadar memukul bahu Rico. Tatapan mereka pun bertemu, lalu keduanya saling memudarkan tawa di bibir seperti sudah sadarkan diri. Keduanya berdeham menetralkan suasana, kau tampan saat tertawa, gumam Mila, ya selama ini ia hanya melihat wajah sangarnya Rico saja. Rico langsung tersenyum salah tingkah, itu katanya kau menelpon Pak Farhat tadi. Wajah Mila langsung bersemu merah kala ditatap Rico dengan senyuman lembut, ditambah lesung pipinya yang tampak berdamage saat dia tersenyum. Mereka berdua pun saling membuang muka melepaskan senyuman, lalu kembali bertatapan dengan wajah pura-pura cuek. Pagi hari.
Vino dan kedua orang tuanya menginap di rumah Rianti. Vino baru hendak berangkat ke kantor dan tak sengaja bertemu Nurul di halaman depan sambil berjemur. Dika menyarankannya berjemur pagi agar imun tubuhnya lebih kuat. Kamu tidak sekolah? Lagi-lagi Vino membuat Nurul terkejut. Nurul, enggak pak. Vino, kenapa? Nurul, libur pak. Iya saya tahu libur. Maksud saya rangka apa liburnya perasaan bukan hari merah. Lagi-lagi Vino dibuat gemas oleh jawaban Nurul yang sangat konkret itu. Abis UAS minggu kemarin pak, tinggal nunggu kelulusan. Oh, mau lanjut SMA mana? Belum tahu pak. Loh Vino, belum berangkat. Udah jam 8 lewat loh, seru Duma dari depan pintu. Iya lupa ma. Vino pun melambaikan tangan ke arah Duma lalu ke Nurul juga. Nurul menaikkan sebelah bibirnya, lanjut ke sekolah yang jauh boleh nggak ya? Sama mama. Nurul berpikiran agar bisa menghindar dari Vino, tapi nanti kalau ditanya alasannya apa? Masa aku bilang biar nggak jumpa Pak Vino, gumamnya bingung. Di perjalanan menuju kantor, Vino menelpon Zai untuk memastikan keadaannya. Halo, bagaimana keadaanmu? Baik, jawab Zai lesu. Vino, kau sudah makan? Zai, belum. Vino, minta kepada resepsionis di sana. Zai, aku bosan dengan makanan itu. Vino, beli saja di luar. Zai, wartawan ada di mana-mana. Vino, suruh manajermu mengantar makanan. Zai, aku dipecat. Apa? Kenapa mereka memecatmu? Baiklah aku ke sana. Vino mematikan ponselnya lalu mencari restoran terdekat. Setelah dapat makanan kesukaan Zai, Vino menitipkannya ke resepsionis agar diantar ke kamar Zai. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya ke kantor. Farhat tiba di kantor bersama dengan Melisa. Ia meminta ikut saja daripada bosan di rumah. Para staf dan pengawal pun memberi salam pada mereka. Baru beberapa langkah memasuki halaman kantor, para wartawan yang masih ingin penjelasan dari Farhat mulai datang berkerumun. Pak Farhat, bisa beri kami pernyataan sedikit tentang pemecatan Zai dari kantor dan agensinya? Melisa membalikkan wajahnya dan menatap tajam ke arah mereka. Para wartawan pun langsung mundur teratur melihat tatapan Melisa. Saya berhak memecatnya, karena saya tidak mau nama perusahaan saya tercoreng. Tak hanya itu bahkan saya berhak mengusir kalian sekarang juga karena telah mengusik ketenangan lingkungan kantor saya, ujar Farhat tetap tersenyum namun sorot matanya sangat menusuk. Farhat dan Melisa pun langsung memasuki kantor diikuti para stafnya. Kalian sudah mendapat model baru? Tanya Farhat. Sudah pak, banyak manajer yang mendaftarkan artis mereka tapi sesuai perintah bapak saya sudah meletakkan semua profilnya di kantor bapak. Bagus, sahut Farhat, kalian sudah sarapan? Ini ada roti panggang untuk kalian. Melisa membagikan sekotak roti panggang ke para staf yang mengikuti mereka. Wah, terima kasih Bu Melisa, sama-sama, sayang, kamu tunggu di kantor Mas aja ya. Mas ada meeting 5 menit lagi oke. Melisa pun menuju ke kantor Farhat dikawal 2 orang staf. Farhat punya firasat pasti kacungnya Sean masih ada yang berkeliaran di sekitar mereka saat ini, karena itu ia memperketat penjagaan kepada Melisa.